warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan yang masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul kembali di acara rutin kita, yaitu Kidi Daan Mogot, kajian Islam Zuhur Daan Mogot. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut serta umat beliau sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tema yang dibawakan adalah khusyuk dalam sholat. Mungkin tema ini adalah tema yang mungkin kita tunggu-tunggu ya, agak tidak mudah khusyuk dalam sholat itu. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan kiat-kiat ataupun penjelasan mengenai hal tersebut. Pembahasan ini akan dibawakan oleh Ustadz Haji Ahmad Bisri Syakur, LCMA, Hoglari 2 Ustadz. Berhubung waktu juga berjalan terus, seperti Ustadz bilang tadi, kita mulai saja dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين أما بعد Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan kita juga dapat talabul ilmi berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu, keluasan wawasan dan pelurusan dari kesalahpahaman serta memantapkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan katsira pada ikhwah semuanya yang telah memberikan kesempatan pada kesempatan siang hari ini. Baik, tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah tentang khusyuk dalam sholat. Tadi kalau moderator mengatakan ini merupakan tema yang ditunggu-tunggu, ya, merupakan tema yang banyak dibikin orang itu penasaran. Ya, padahal kajiannya juga sudah banyak, tetap aja penasaran. Ya, nah, kenapa? Karena yang selama ini disampaikan betul belum memberikan jawaban daripada khusyuk dalam sholat itu. Banyak orang mengesankannya sulit, banyak orang mengesannya susah, ya. Dan itulah yang ingin kita jawab pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita menjawabnya, ada satu renungan dari Abu Hurairah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
ta'awwadzu billahi min khusyu'in nifaq. Qila ya Aba Darda wa ma khusyu'un nifaq? Qala antara al-jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in. Berhati-hatilah, waspadalah dengan khusyuknya orang munafik. Lalu ditanya, apa yang dimaksud dengan khusyuknya orang munafik? Abu Darda menjawab, khusyuknya orang munafik adalah khusyuk secara fisik tapi tidak khusyuk dalam hatinya. Ya, fisiknya terlihat khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk sebetulnya. Fisiknya terlihat menunduk, tapi hatinya tidak tunduk. Ya, itu disebut oleh Abu Darda dengan istilah khusyuk orang munafik. Bapak pernah dengar istilah seperti ini? Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi ada istilah khusyuk munafik. Orang munafik juga kayaknya khusyuk juga gitu. Ya, karena orang munafik itu sholat juga, Pak ya. Baik, ketika seseorang itu mengatakan sholat itu khusyuk dalam sholat itu sulit, ya itu berawal dari kesalahpahaman dan ini sangat mendasar. Ya, apa yang sangat mendasar? Yang sangat mendasar dari kesalahpahaman masyarakat tentang khusyuk sehingga menimbulkan kesan kesulitan adalah karena khusyuk itu diartikan dengan konsentrasi. Mungkin kalau saya tanya bapak-bapak, apa itu khusyuk? Pasti bapak jawabnya konsentrasi. Apa khusyuk itu? Fokus. Ya, itu kesalahan fatal dan itu kesalahan mendasar. Ketika banyak orang yang memahami khusyuk itu konsentrasi atau fokus, banyaklah orang yang mengajarkan hal-hal yang membuat mendapatkan khusyuk itu menjadi sulit. Ada ustadz ditanya, gimana ustadz biar khusyuk? Jawabannya, kalau pengen khusyuk ente harus paham semua bacaan yang ente baca dalam sholat. Ya, kalau saya ingin mengkritisi, apa standarnya ente sudah paham bacaan sholat semuanya? Apakah takbirnya, tahmidnya, tasbihnya, fatihahnya, atau surat-surat yang dibaca setelah fatihah? Berapa surat? Wah, banyak banget, satu Quran semuanya. Ya, 114 surat. Ente harus paham semuanya. Kalau gitu ente nggak sembahyang-sembahyang dong. Ya, karena belum bisa memahami semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Standarnya apa? Memahami bacaan sholat semuanya itu standarnya apa? Ya, disinilah akan menimbulkan kesan, oh sulit banget. Gitu juga, gimana Ustadz agar kita khusyuk? Ketika Ustadz itu memahaminya khusyuk itu adalah konsentrasi, maka dia akan mengajarkan, kalau pengen khusyuk, untuk kosongkan pikiran. Jangan ada pikiran-pikiran duniawi, yang ada hanya Allah, gitu ya. Bagaimana caranya mengosongkan pikiran? Kalau Bapak sedang bertengkar dengan istri, ke bawah nggak dalam sholat? Bawah juga ya. Kalau debt collector datang, ya kira-kira ke bawah nggak dalam sholat itu? Ya, lagi jalan nyerempet orang, ntar sholat ke bawah nggak? Bawah. Banyak pikiran-pikiran kita. Gimana mau dikosongkan? Ya, bagaimana seseorang mengosongkan pikirannya? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesannya adalah sulit. Ya, ada lagi yang bertanya, Ustadz gimana sih caranya biar khusyuk? Biar khusyuk ente harus sholat di tempat yang sepi. Dan hampir semua masjid hampir semuanya masjid mengartikan khusyuk itu konsentrasi. Karena MC-nya mengatakan matikan handphone untuk kekhusyuan sholat kita, kan gitu ya. Silent Pak, silent. Atau di silent untuk kekhusyuan sholat kita. Apil khusus pengumuman waktu hari Jumat. Iya Pak. Ya, pasti seperti itu. Ada juga, jangan sholat di masjid pinggir jalan karena rame, ente nggak bisa khusyuk. Anak nggak mau sholat di sini Kenapa? Rame banget, nggak khusyuk. Waduh, sulit. Kalau itu yang diajarkan ujung-ujungnya sulit. Ente mau sembahyang di mana? Di mana-mana juga ada keramaian. Ya. Kemudian ada lagi yang nanya, gimana Ustadz biar khusyuk? Wah, biar khusyuk kamu kalau sholat harus membayangkan seakan-akan kamu sedang berada di atas sirat. Ya, sirat itu adalah jembatan
yang membentang di atas neraka. Jadi kalau sholat itu harus membayangkan kayak gitu. Harus membayangkan, sholat itu membayangkan. Ya, maka kesannya adalah sulit. Ya, betul kan? Itu yang Anda dapatkan kan? Di mana-mana kalau belajar khusyuk mesti ini yang disampaikan nih. Ini semuanya salah. 100% salah. Ya, enggak 10% benar, enggak 100% salah. Murni salah. Yang diajarkan Abu Sangkan itu semuanya salah. Ya, itu yang disebut dengan khusyuk nifaq, khusyuknya orang munafik. Ya, nah ini. Jadi khusyuk seperti itu adalah keliru. Ya. Khusyuk itu mudah, tidak susah. Khusyuk itu mudah, tidak sulit. Ya, apa kuncinya? Kuncinya jangan salah paham, benar paham. Ya, kalau kita salah paham, maka adalah sulit khusyuk itu untuk kita dapatkan. Baik, ketika saya mengatakan yang diajarkan Abu Sangkan salah 100%, yang sudah dipahami oleh masyarakat tentang khusyuk seperti tadi itu salah 100%. Saya akan buktikan. Ya. Yang pertama, pendefinisian khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab atau bahasa Perancis, Pak? Arab. Bahasa Arab. Kalau kita cari bahasa Arab, ya, kita mencari di kamus apa nih? Di kamus Arab kan ya? Nah, kita harus tahu orang Arab itu mengartikan kalimat khosyi'ah itu apa. Jangan yang Arabic Indonesia, bukan. Ya, yang Arabic to Arabic. Ya, yang orang Arab mengartikan orang bahasa Arabnya sendiri. Apa itu? Ya, itu yang harus kita cari pertama kali. Ya, kita mau sholat, kita harus tahu dulu arti sholat itu apa dalam bahasa, baru kemudian dalam syariat. Ya, dan setiap pembahasan para ulama mesti mulai daripada definisi. Ya, kalau dari definisinya benar, maka kesananya akan benar. Kalau dari definisinya udah salah, maka kesananya bakal salah semuanya karena berangkat dari definisi yang salah. Ya. Nah, di dalam kamus bahasa Arab, kalimat khusyuk itu artinya adalah al-khudu' ataupun al-khunu' ataupun at-ta'ah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-khudu' itu adalah tunduk. Ya, al-khunu' itu adalah patuh. At-ta'ah itu adalah taat. Jadi khusyuk kalau mau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah tunduk atau patuh atau taat. Ya, tidak ada kalimat khusyuk dalam bahasa Arab yang artinya konsentrasi. Tidak ada kalimat khusyuk dalam bahasa Arab yang artinya fokus. Konsentrasi bahasa Arabnya apa? Siapa yang belajar bahasa Arab? Di sini ada rutin bahasa Arab kan? Ada. Apa artinya? Apa konsentrasi bahasa Arabnya apa? Concentration. Konsentrasi bahasa Arabnya at-tarkiz. Ya, rokkaza yurakkizu. Markaz, tahu markaz? Markaz kan pusat, berfokus. Berfokus, berpusat kan? Iya, rokkaza yurakkizu, tarkizan itu konsentrasi. Dan tidak ada orang Arab mengartikan al-khusyuk itu at-tarkiz, tidak ada. Kamus bahasa Arab juga tidak pernah mengartikan khusyuk itu dengan at-tarkiz. Para mufassir pun tidak pernah ada mengerti kalimat khusyuk itu at-tarkiz. Ya, jadi saya sendiri heran, kenapa orang Indonesia memahami khusyuk konsentrasi? Siapa gurunya ini? Gurunya Abu Sangkan. Ya, dari mana orang Indonesia mendapatkan arti khusyuk itu, konsentrasi itu dari mana? Ya, ini yang perlu saya pertanyakan. Kenapa orang mengartikan dari mana yang dia dapat khusyuk itu, konsentrasi dari mana? Ya, khusyuk itu bahasa Arab, maka ente harus cari artinya dari kamus bahasa Arab. Ya, jangan dari kamus bahasa Inggris. Nah, tunduk itu artinya apa? Tunduk itu kesadaran untuk melaksanakan sebuah perintah. Mungkin seseorang melaksanakan sebuah perintah tapi dia kesel, apakah dikatakan tunduk? Enggak kan? Tapi dia ngedumel, tapi dia ngomong-ngomong, wah gua mulu disuruh umpamanya ya. Pada saat itu apakah seperti itu orang tunduk? Bukan kan? Orang yang tunduk mesti orang yang punya kesadaran atas suatu perintah dan dia jalankan dengan kesadaran tersebut. Ya. Jadi tidak ada kesel, tidak ada ngedumel, tidak ada gerutu dan seterusnya.
Nah, selanjutnya kalimat itu tinggal kita bawa dalam pengertian sholat. Apa yang disebut dengan khusyuk dalam sholat? Ya, khusyuk dalam sholat dari yang umum kita sempitkan. Dari kalimat tunduk secara umum kita sempitkan. Khusyuk dalam sholat itu adalah ketundukan dan kepatuhan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah sholat. Ya, ketundukan dan kepatuhan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah sholat. Apa artinya? Artinya seseorang yang menjalankan ibadah sholat itu mendapatkan hatinya senang untuk mengerjakan sholat, mendapatkan hatinya tidak ada keberatan untuk melaksanakan sholat. Kalau dia masih keberatan untuk melaksanakan sholat walaupun dikerjakan juga, apakah dia dikatakan orang yang tunduk terhadap perintah sholat? Bukan. Ya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang menganggap kegiatan sholat itu sebagai kegiatan yang menyenangkan, bukan sebagai sebuah beban yang berat. Sehingga muncullah ya, orang yang tunduk, orang yang senang dalam melaksanakan sholat itu dia akan selalu on time dan dia akan selalu serius dalam melaksanakan sholat. Ya, kalau ada yang mendengar suara azan lalu dia mengatakan baru banget azan, udah azan lagi. Ya, atau dia, waduh gua masih ngantuk, udah azan aja. Ya, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan dia keberatan. Apakah orang seperti ini dikatakan orang yang khusyuk? Ya, apakah orang seperti ini dikatakan orang yang tunduk? Tidak akan. Walaupun dia mengerjakan juga. Nah, begitu juga kalau orang itu mengerjakan tapi di akhir waktu. Ya. Salat yuk, duluan dah sana, gue belakangan. Ya. Salat asar yuk, oh masih lama baru juga azan. Gitu. Masih lama baru juga azan. Jadi dia nggak mau untuk mengerjakan on time. Nanti belakangan. Apakah orang seperti ini orang yang tunduk? Tidak akan pernah orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang tunduk. Kalau bapak jadi bos, bapak perintah anak buah, lalu dia mengatakan iya pak, tapi belum dikerjain. Kira-kira bapak menilai anak buah bapak itu sebagai anak buah yang patuh atau tidak? Ya, mesti tidak kan ya. Itu. Atau dia mengerjakannya tapi serampangan. Apakah bapak menganggapnya sebagai anak buah yang patuh? Tentu tidak. Ya, orang yang patuh dalam sholat, orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang tunduk dalam sholat itu dia akan senang, tidak ada keberatan, dia on time, dia serius. Ya, dialah orang yang disebut dengan khusyuk dalam sholat. Ya. Dan saya mengatakan khusyuk itu bukan konsentrasi. Pertama, ya kita buktikan. Coba kita buka ayat apa dalam Al-Quran yang membicarakan tentang khusyuk. Cari, apa artinya? Bukankah Al-Quran sebagai panduan kita dalam memahami kehidupan ini termasuk ibadah sholat kita? Ya, coba kita buka di antaranya surat Al-Baqarah 238. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qumu lillahi qanitin. Cari kalimat qanitin. Apa arti kalimat qanitin menurut para mufassir? Qanitin itu artinya khasyi'in. Dan laksanakanlah salat itu dengan khusyuk. Khasyi'in itu apa? Dzalilin. Dzalilin itu apa? Mustakinina baina yadai. Qanitin diartikan khasyi'in, khasyi'in diartikan dzalilin, dzalilin diartikan mustakinina baina yadai. Ya. Zalilin itu artinya merendahkan diri. Ya, mustakinina itu artinya menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qumu lillahi qanitin artinya bangkitlah untuk melaksanakan salat dengan ketundukan, dengan merendahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan konsentrasi tapi dengan merendahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa lagi yang bicara tentang khusyuk? Ya, surat Al-Baqarah ayat 45. Mungkin ini adalah ayat yang lebih sering dikutip ketika seseorang membicarakan tentang khusyuk dalam salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Apa artinya, Pak?
dan mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Kemudian Allah garis bawahi tentang sholatnya ini. Ya, wa innaha, bukan wa innahuma. Wa innaha kembali kepada sholatnya. Sholat saja yang digaris bawah itu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat itu akan sangat terasa berat bagi semua orang kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, melaksanakan sholat untuk meminta pertolongan kepada Allah akan terasa berat bagi siapa saja kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah tidak tinggalkan kita dalam kebingungan, tapi Allah jelaskan. Tapi kebanyakan penceramah itu berhenti di titik sampai sini saja. Mestinya lanjutkan ayat setelahnya. Ayat setelahnya itulah yang menafsirkan dan menjelaskan tentang siapa yang dimaksud orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, dan mereka yakin mereka pasti kembali kepada Allah. Ada nggak kalimat atau kesan konsentrasi dalam arti itu? Ada nggak? Apakah Allah mengatakan orang khasyiin adalah alladzina konsentrasi? Nggak ada. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang punya keyakinan kalau mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertemu dengan Allah itu kan dua kemungkinannya. Bertemu dengan Allah dan Allah murka. Bertemu dengan Allah dan Allah ridha. Ente yang mau yang mana? Ya gitu. Ketika ente pasti ketemu dengan Allah dan Allah murka, tentu tidak ente inginkan. Ketika bertemu dengan Allah dan Allah ridha, itulah yang kita inginkan. Bagaimana agar Allah ridha? Ya, maka mesti kembalinya adalah pada kalau kita ingin ketemu dengan Allah dan pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu ridha, maka yang harus kita lakukan adalah ketundukan dan kepatuhan atas setiap perintahnya. Wabil khusus dalam ayat ini adalah untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah itu Pak. Jadi kita lihat jelas sekali di sini tidak ada ayat Al-Quran yang mengartikan dan menafsirkan daripada khusyuk itu dengan konsentrasi ataupun fokus. Saya kutipkan lebih dalam lagi dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, dan tafsir Ibnu Katsir ini adalah induk tafsir. Ya, tidak ada mufassir yang tidak merujuk kepada Ibnu Katsir. Mesti merujuk kepada Ibnu Katsir. Apa kelebihan Ibnu Katsir? Ya, kelebihan Ibnu Katsir ini adalah menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ibnu Katsir sendiri jarang memberikan pendapatnya sendiri. Ya, tapi beliau mengutip ya, ngutip dari ayat, ngutip dari hadis, ngutip dari sahabat, ngutip dari tabi'in, ngutip dari tabi'it tabi'in. Ya, itu kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Ya, tidak menggunakan logikanya sendiri. Nah, coba kita lihat ayat yang tadi kita kutipkan, bagaimana Ibnu Katsir itu menafsirkannya. Ya, faqauluhu ta'ala wa innaha lakabiratun ay masyaqqatun saqilatun. Ya, kabira itu artinya susah, berat, malas, enggan. Ya, terasa tidak enak. Ya, itu namanya masyaqqah. Melaksanakan sholat itu terasa enggak enak, terasa gersang, ya, terasa sulit, terasa berat. Illa 'alal khasyi'in. Nah, illa 'alal khasyi'in. Apa arti al-khasyi'in? Pertama, dikutip dari Ibnu Abi Thalhah, dari Abdullah Ibnu Abbas. Ini generasi sahabat tentunya. Al-khasyi'in artinya al-musaddiqina bima anzalallah. Saya garis bawahi.
Apa musaddiqina bima anzalallah? Yang percaya terhadap ajaran yang diturunkan oleh Allah. Wa qala Mujahid, al-mu'minina haqqan. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Abul Aliyah, al-khasyi'in, artinya al-khaifin, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian Muqatil Ibnu Hayyan, al-khasyi'in, yakni al-mutawadhi'in, orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ad-Dhahhak mengartikan al-khadi'ina li ta'atihi al-khaifina satwatahu al-musaddiqina biwa'dihi wa wa'idihi, orang yang merendahkan dirinya untuk taat pada Allah, orang yang takut akan murkanya, orang yang mempercayai janji dan ancamannya. Ada kalimat konsentrasi di sini? Ada kesan konsentrasi dalam penafsiran itu? Ya, saya berani mengatakan salah 100%. Ya, karena memang buktinya sangat kuat sekali. Tidak ada penafsiran khusyuk itu dengan konsentrasi, itu tidak ada. Ya, bohong sama sekali ketika khusyuk itu diartikan konsentrasi, bohong besar. Ya, jangan sampai itu masih saja dianut oleh masyarakat kita. Nanti bapak tanya deh teman bapak, mas khusyuk artinya apa? Mesti jawabnya konsentrasi. Kebohongan yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Tidak pernah ada buktinya, tidak pernah ada datanya. Ya, kalau khusyuk itu artinya adalah konsentrasi. Inilah arti khusyuk yang telah dipahami oleh leluhur-leluhur kita. Arti khusyuk yang sudah dipahami oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Ya. Khusyuk itu ketundukan hati, bukan konsentrasi. Konsentrasi ke arah sana, khusyuk ke arah sini. Jadi tidak sejalan. Khusyuk dengan konsentrasi tidak sejalan. Ya, jangan dikatakan sejalan, tidak sejalan, dia ke sana dia ke sini. Ya, kalau orang itu tidak konsentrasi, bukan berarti dia tidak khusyuk. Dan orang khusyuk belum tentu konsentrasi. Untuk khusyuk tidak dituntut konsentrasi. Ya. Antum diajarin apa sama Abu Sangkan? Salat apa? Senam salat khusyuk. Senam. Kalau senam itu fisik atau hati, Pak? Fisik. Kata Abu Darda apa? Khusyuk munafik itu? Ketundukan fisik. Untuk khusyuk itu tidak diperlukan fisik. Ya, untuk khusyuk itu diperlukan hati yang tunduk. Ya, jadi tidak harus konsentrasi. Wah, ente nggak konsentrasi? Yes. Tapi bukan berarti nggak khusyuk. Ya, orang yang tidak konsentrasi belum tentu tidak khusyuk. Orang yang khusyuk tidak harus konsentrasi dan tidak dituntut konsentrasi. Ya, tidak ada tuntutan dalam syariat untuk konsentrasi dalam sholat, tidak ada tuntutan. Ya, juga tidak diinginkan ketika seseorang itu melaksanakan sholat untuk mengosongkan pikirannya dalam berbagai urusan dunia, itu tidak ada. Saya ingin dapatkan, mungkin siapa yang pernah belajar dari Abu Sangkan atau yang lainnya, sepotong ayat atau sepotong hadis yang mengajarkan dan menuntun kita, menuntun kita untuk mengosongkan pikiran dalam sholat. Siapa? Coba. Sepotong ayat atau sepotong hadis yang mengajarkan kita dan menuntun kita untuk mengosongkan pikiran dalam sholat. Jangan Anda pikirkan istri Anda. Jangan Anda pikirkan hutang Anda. Ya, yang harus ada dalam pikiran Anda hanyalah Allah. Coba, mana ayatnya? Atau mana hadisnya? Mungkin ada yang pernah baca bukunya, atau baca atau mendengar ceramahnya atau belajar darinya, ya, atau siapa saja. Tidak akan pernah ada ayat yang menuntun dan menuntut seseorang dalam sholat untuk mengosongkan pikirannya. Justru yang kita dapatkan dalam ayat dan dalam hadis adalah tuntunan untuk membawa urusan-urusan hidup kita dalam sholat kita. Coba ayat apa?
yang mengajarkan kita untuk membawa urusan hidup kita nih. Bapak punya urusan apa, Pak? Yang belum nikah, susah cari jodoh umpamanya. Punya urusan itu. Bawa dalam salat Bapak. Tadi ayatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu ayat yang mengajarkan agar kita membawa masalah kita dalam sholat. Ya, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah ditinggalkan, bukan malah dikosongkan. Ya. Begitu juga Bapak tahu kan ada ajaran sholat istikharah. Hafal enggak doa istikharah? Nah, kalau enggak hafal enggak apa-apa deh. Sholat istikharah itu apa? Sholat minta jodoh. Oh, bukan. Yang orang tahu sholat istikharah minta jodoh, pilih si fulana atau si fulan ya. Nah, bukan hanya itu. Kalau kita mengalami kebingungan dalam berbagai urusan, ya, itu sholat istikharah. Doanya adalah inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka wa qudratika dan seterusnya. Jadi kita diajarkan untuk membawa masalah kita atau tidak dalam sholat? Iya kan? Tidak pernah diajarkan untuk meninggalkan urusan duniawi kita ketika sholat. Justru diajarkan untuk bawa urusan ente, bawa masalah ente. Walaupun Allah lebih tahu dengan urusan kita. Ya, Allah lebih tahu dengan urusan kita, tapi kita diajarkan untuk membawa permasalahan itu ke dalam sholat kita. Dan begitu juga yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Ya, yang paling besar peristiwa yang membuat Rasulullah SAW itu bimbang, itu adalah menghadapi tentara multinasional dalam sebuah peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan ini adalah perang yang paling besar, yang paling berat yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Bagaimana nggak berat, Pak? Multinasional, seluruh suku Arab bergabung. Ya, Yahudi bergabung dengan suku Arab yang ada saat itu. Ya, yang yang diperangi ini adalah kaum muslimin yang ada di Madinah. Hanya berapa ribu orang. Sementara gabungan suku-suku itu Masya Allah ratusan ribu orang. Dan mereka membawa senjata yang lengkap. Ya, pada saat itu tentunya kalau komandannya ini komandan biasa, saya kira stres gitu. Ya, gimana cara ngatur strategi ini untuk menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dengan persenjataan lebih lengkap. Mau pakai strategi yang gimana juga susah itu ya. Ya, nah ini adalah satu kesulitan yang dihadapi oleh Nabi. Dan apa yang Nabi lakukan? Marah-marah? Bukan. Ya, ngomel-ngomel juga enggak. Nabi melaksanakan sholat dan beliau sangat mengadukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bunyi doanya adalah Allahumma illam tansur hadhil fi'ah lam tu'bad abadan. Duhai Allah, seandainya engkau tidak menangkan kelompok kecil ini, artinya kami ya. Seandainya engkau tidak menangkan kelompok kecil ini, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Seperti itu bunyi doa Nabi SAW pada saat perang Ahzab. Dan benar, ya, Allah menangkan kaum muslimin tanpa perang kecuali sedikit. Ya, bagaimana mereka dikalahkan? Ya, kirim aja angin puting beliung, tenda-tendanya diterbangkan, ya, perabot-perabotnya diterbangkan, semuanya ketakutan, udah kabur, udah aman, ya kan? Nah ini adalah satu contoh bahwasanya kita diajarkan untuk mengadukan permasalahan kita melalui sholat. Kita tidak pernah diajarkan untuk mengosongkan pikiran kita untuk sholat. Kita tidak pernah diajarkan untuk meninggalkan segala urusan dunia kita saat sholat. Tapi disuruh untuk membawa permasalahan-permasalahan kita dalam sholat. Baik, selanjutnya saya buktikan lagi dengan khusyuknya sahabat Nabi, ya, yaitu Huzaifah ibnul Yaman. Sudah kenal Huzaifah ibnul Yaman? Belum. Ya, kita kenalkan sedikit. Huzaifah ibnul Yaman ini adalah seorang sahabat Nabi satu-satunya yang memiliki nilai persaksian sama dengan persaksian dua orang laki-laki.
Kan dalam Islam itu kalau persaksian laki-laki 2 orang, kalau perempuan 4 orang. Tapi kalau Hudzaifah ibn al-Yaman cukup dia sendiri, nilainya 2. Ya, kalau ada yang nikah, saksinya Hudzaifah saja cukup dah. Ya, karena 1 orang dia itu sama dengan 2 orang lain, termasuk walaupun orang itu Abu Bakar, Umar, walaupun orang itu siapa saja. Ya, kalau saksinya sudah Hudzaifah ibn al-Yaman cukup sudah. Dan itu merupakan pemberian dari Nabi SAW. Ya, karena apa? Karena ada satu peristiwa di mana Nabi membeli kuda dari orang kampung, ya, tapi belum dibayar. Pada saat akan dibayar, Nabi berjalan bersama pemilik kuda tersebut agak berjauhan, ya, menuju rumah Nabi untuk ngambil duitnya untuk dibayar. Tapi ketika berjalan di tengah jalan, orang kampung pemilik kuda ini bertemu dengan banyak orang di jalan tersebut. Dan orang melihat kuda itu bagus, lalu mengatakan, "Apakah kudanya dijual?" Orang kampung itu mengatakan, "Iya, saya jual." Ketika orang kampung itu akan menjual, Nabi mengatakan, "Hei, bukankah sudah saya beli?" Kata orang kampung itu, "Belum, engkau tidak membeli dari saya." Nabi ulangi sekali lagi, "Bukankah saya sudah beli tadi?" Orang itu juga mengatakan, "Enggak, engkau tidak membeli dari saya." Nabi ulangi lagi, "Bukankah tadi sudah saya beli?" Ya, lalu orang kampung itu mengatakan, "Siapa saksinya kalau engkau sudah membeli dari saya?" Karena memang sebelumnya transaksi cuma berdua, Nabi dengan orang kampung itu saja, nggak ada orang ketiga. Ya, Nabi diam saja, nggak ada saksi kan. Waktu itu ada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah, "Saya saksinya kalau Rasulullah sudah membeli." Nabi pun tidak ingin Hudzaifah bersaksi secara subjektif begitu, ya kan? "Engkau tidak ada saat kita bertransaksi. Kenapa engkau mau menjadi saksi dan kenapa engkau bersaksi?" Hudzaifah menjawab, "Saya berani bersaksi untuk engkau karena engkau tidak pernah berbohong." Itu alasannya. "Saya berani bersaksi untuk engkau karena engkau tidak pernah berbohong." Nah, dengan demikian Hudzaifah diberikan keutamaan untuk persaksiannya sama dengan persaksian 2 orang laki-laki. Nah, coba kita lihat bagaimana Hudzaifah sholat. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatah al-Baqarah. Saya sholat malam menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Kemudian beliau baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca Al-Baqarah. Ketika beliau baca Baqarah saja, di hati saya, panjang banget nih. Tapi mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Tapi ketika ayat 100 sudah dibaca, beliau nggak ruku juga. Tsumma madha. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Mungkin beliau akan rukuk di akhir Al-Baqarah. Tapi setelah akhir Al-Baqarah, famadha, masih melanjutkan lagi kepada surat An-Nisa. Ya, lalu saya mengatakan lagi, mungkin akan rukuk di akhir surat An-Nisa. Di akhir surat An-Nisa, beliau membaca lagi surat Ali Imran. Kalau kita hitung, Pak, Bu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berapa juz? 5 juz 1 rakaat. Kalau bapak dan ibu sholat malam dengan imam yang baca 5 juz dalam 1 rakaat, kira-kira ngedumel nggak? Nah, ini Hudzaifah nggak ngedumel, cuman Hudzaifah mengatakan, jangan-jangan ayat 100 nih ntar ruku nih, jangan-jangan akhir Baqarah nih, jangan-jangan akhir An-Nisa nih, jangan-jangan akhir Ali Imran nih, gitu ya. Nah, itu jadi ketika sholat itu konsentrasi nggak Hudzaifah? Enggak. Khusyuk nggak? Khusyuk. Jangan terkecoh ya. Ya, kalau begini ceritanya nggak konsentrasi. Tapi saya nggak berani mengatakan Hudzaifah nggak khusyuk. Saya pastikan Hudzaifah khusyuk. Ini sholat malam, nggak pernah ada pengumuman, nggak pernah ada SMS, ayo sholat malam, enggak. Dia datang sendiri dengan sukarela. Ya, dan ketika itu ada mungkin ruku ayat 100, ini adalah hal yang wajar, tidak menjadi dosa. Ya, tidak menjadi satu kesalahan ketika seseorang itu pengen mungkin cepat-cepat, enggak jadi kesalahan. Ya, ketika ada di tilamati imamnya lama banget, itu enggak jadi satu kesalahan.
Ya, karena Hudzaifah pun seperti itu. Dan dia adalah generasi sahabat, dan generasi sahabat semuanya sudah di-clear oleh Nabi SAW, ya, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapapun dari generasi sahabat yang Anda contoh, Anda benar. Ya, siapapun dari generasi sahabat yang Anda contoh, Anda benar. Nggak usah ragu-ragu lagi. Nah, di sini. Kalau sahabat Nabi sholat nggak konsentrasi, artinya mereka memahami tidak ada tuntunan dalam sholat untuk konsentrasi. Artinya mereka memahami khusyuk itu bukan konsentrasi. Ya, kenapa kita maksa-maksain diri sampai minum-minum Cerebrofit lagi? Biar konsentrasi. Minum Cerebrofit biar konsentrasi. Ya, ini masih banyak bukti-buktinya. Al-Baqarah 239, ya. Ini tentang sholat dalam peperangan berkecamuk, Pak. Ya, singkat saja, kira-kira kalau kita sholat sambil lari, sambil nembak, konsentrasi enggak? Nembaknya konsentrasi. Ya, kira-kira khusyuk enggak? Kalau enggak khusyuk, kenapa diperintah? Sebetulnya mau perang apa mau sholat sih? Iya kan? Nah itu, di mana kekhusyuannya dalam sholat sambil perang berkecamuk nih? Orang dalam perang, dalam situasi sulit, masih tetap melaksanakan sholat. Nah itu ketundukannya tuh. Ya, dalam kondisi sulit saja dia masih melaksanakan sholat, di situ ketundukannya. Disitulah kekhusyuannya. Bukan masalahnya dia konsentrasi atau tidak. Ya. Juga dalam hadis Nabi Bukhari mengajarkan tata cara sholat dalam kondisi perang. Kalau yang tadi perang berkecamuk, kalau ini kondisi perang, tentu beda ya. Nah, kalau kondisi perang berkecamuk tidak ada berjamaah. Tapi kalau dalam kondisi perang ada berjamaah. Ya. Cuman di film-film itu tayangan sholat dalam kondisi perang itu belum seperti ini. Ya, masih sholatnya biasa. Ya, sebetulnya sholat berjamaah dalam kondisi perang itu beda. Imam, kemudian makmumnya terbagi dua. Takbirnya sama-sama, namun setelah takbir, makmum bagian kedua ini bukan menghadap kiblat, tapi membelakangi kiblat. Ya, nanti setelah rakaat pertama, makmum kedua masuk ke saf menghadap kiblat, makmum pertama keluar membelakangi kiblat. Jadi sholatnya mundur maju, ganti-gantian, sip-sipan. Ada konsentrasi nggak? Ya, tidak ada konsentrasi. Apakah dikatakan tidak khusyuk? Ya, tidak dituntut untuk konsentrasi, dituntut untuk khusyuk. Dan ketika orang mau melaksanakan sholat dalam kondisi perang, itu sudah sebuah ketundukan. Apalagi sholatnya dilaksanakan secara berjamaah. Ini yang nggak perang saja jamaahnya males-malesan. Gimana kalau kondisi perang? Ya Pak. Nah baik, kita persingkat ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat. Ya, ini cirinya. Jadi hal-hal yang teknis, bukan perasaan-perasaan. Ya, bukan konsentrasi. Cirinya satu, dia ikhlaskan niatnya untuk Allah. Ketika dia sholat lillahi ta'ala, walaupun wali kota menawarkan mobil. Ya, wali kota nggak salah Pak, benar. Ya, itu kewajiban seorang pemimpin untuk memotivasi sholat jamaah. Tugas gubernur dalam Islam itu mengajarkan agama, bukan bikin jembatan. Ya, coba baca deh sejarah-sejarah dalam Islam. Dan perintah-perintah Nabi terhadap gubernur, coba apa? Mengajarkan agama. Ya, saya salut itu dengan gubernur Bengkulu, itu bagus sekali. Ya, orang mikirin apa, dia mikirin sholat jamaah. Ya, sampai dia motivasi untuk umroh, haji, dapat mobil. Ya, oh nanti ada yang nggak khusyuk, nggak dikasih mobil juga ada yang nanti ada nggak ikhlas, nggak dikasih mobil juga dia nggak ikhlas. Ya, jadi untuk ikhlas itu urusan pribadi masing-masing. Urusan pemimpin mengajak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, apakah kalau dapat mobil berarti nggak ikhlas? Belum tentu juga.
Kalau nggak dapat mobil berarti ikhlas. Belum tentu juga kan. Nah itu. Mengikhlaskan niat ya lillahi ta'ala. Ketika melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah itu dapat mobil. Yang kedua, cirinya dia bersuci dengan sempurna. Ini orang yang tunduk nih. Ini ciri-ciri ketundukan, Pak nih. Ini ciri-ciri khusyuk nih. Ya, berwudu dengan sempurna. Tayangan di televisi ya tentang yang azan itu azan maghrib ada di salah satu televisi yang tayangannya mungkin perlu dikoreksi. Kenapa? Karena adegan wudunya salah. Adegan wudunya sampai setengah lengan, tidak sampai siku. Yang dua orang tuh laki perempuan lagi gunung motret-motret tuh. Nah coba dah perhatikan. Ya ketika dia wudu sampai setengah lengan itu adegan yang salah. Ya saya khawatir masyarakat mengikuti. Itu bukan orang yang khusyuk yang begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti prosedur dan aturan yang diajarkan oleh Allah. Orang yang khusyuk mesti mengikuti prosedur. Jangan bikin-bikin prosedur sendiri. Senin ngadep barat, Selasa ngadep timur. Ya, Rabu ngadep utara, Kamis ngadep selatan. Jumat barat daya, timur laut. Sabtu timur laut. Ini sholat apa ini bikin-bikin sendiri? Ya, aturannya sudah ada, tinggal ikuti saja prosedurnya. Ya, sholat itu menutup aurat, jangan nggak pakai aurat. Ya, yang menjadi imam bagi perempuan itu laki-laki, bukan perempuan jadi imam buat jemaah laki-laki. Ya, kan kita sudah saksikan tuh ya ajaran-ajaran sesat yang membolak-balik, mengaduk-aduk tata cara sholat yang ada. Ya, bagaimana mereka dikatakan sebagai orang yang tunduk? Mereka pembangkang, bukan orang yang tunduk. Orang yang tunduk mengikuti prosedur yang ada. Ciri yang keempat, orang yang tunduk dan khusyuk dalam sholatnya itu serius dalam sholat, tidak main-main. Dan orang yang main-main itu adalah orang munafik. Dan orang munafik tidak khusyuk walaupun kelihatannya khusyuk. Ya, wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'ibah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ya, dia malas, mesti di akhir waktu, bajunya sembarangan. Ya, itu tanda-tanda malas. Ya, nah ini adalah satu ciri orang yang khusyuk itu gampang. Ya, kalau dia tunduk betul, maka dia serius. Kalau dia serius, dia on time. Kalau dia serius, dia tidak malas. Kalau dia serius, dia akan berpakaian rapi. Bukankah diperintahkan untuk berpakaian rapi saat sholat? Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, berhiaslah Anda setiap akan sholat. Ya, pakai sarung boleh, tapi pakai sarungnya yang rapi dong. Jangan bundel-bundel segede apa gitu. Bundelannya. Ya, terus pakai kaos oblong udah robek-robek lagi. Robek keteknya. Ya, masuk ke masjid bau rokok mulutnya. Ya, saya sering menemukan tuh mulutnya bau rokok. Bukan bau jengkol, bau rokok. Selama ini kan jengkol dikambing hitam kan ya. Padahal yang bikin bau itu rokok. Ya, gimana nggak gosok gigi atau gimana? Atau gosok giginya nggak mempan? Karena gosok giginya sehari 3 kali atau 2 kali. Rokoknya sehari 20 batang. Ya, gimana mengalahkan itu Pepsodent dengan rokok? Pepsodentnya tidak mampu mengalahkan rokoknya. Bau mulutnya itu. Nah, yang begitu itu bukan orang yang serius dalam sholat. Ya, orang yang serius itu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, kemudian yang kelima merapatkan shaf kalau dia berjamaah. Ya, jangan renggang-renggang. Kalau renggang, ya berarti tidak khusyuk. Berarti tidak tunduk. Bukankah Nabi mengatakan kalau renggang itu tidak sempurna? Baik. Yang keenam, melaksanakan dengan berjamaah. Ya, jangan malas-malas berjamaah, gerimis dikit. Wah, gerimis. Di rumah aja lah. Gerimis gitu ya. Terus ada halangan apa lagi? Ya, coba Bapak perhatikan. Ya, kalau kemarin itu hujan dari pagi sampai sore. Ada nggak yang terlambat datang kantor? Banyak. Saya tanya di suatu kantor, wah alhamdulillah Pak, nggak tahu dia bohong apa enggak ya. Terlambat nggak Pak karyawannya? Alhamdulillah enggak tuh, semuanya on time. Wah, karyawan Bapak sangat taat.
Ya, karun Bapak adalah karyawan yang patuh. Walaupun hujan besar, walaupun banjir di mana-mana, on time. Tapi giliran sholat ke masjid nggak? Gerimis saja udah nggak ke masjid. Apalagi banjir di mana-mana. Ya, apalagi hujan lebat, udahlah rukhsah katanya. Ya, itu. Nah, ini yang ketujuh, meninggalkan beban pikiran, bukan mengosongkan. Ya, beban pikiran ini yang realistis saja, yang dekat. Apa itu? Kalau ngantuk, tidur dulu, jangan sholat. Kalau lapar banget, makan dulu, jangan sholat. Kalau sakit perut pengen BAB, ke belakang dulu, jangan sholat. Nah, itu yang dimaksud. Jangan sambil sakit perut sholat juga. Ya, agar saya menunjukkan ketundukan pada Allah. Enggak, bukan di situ, ya. Nabi mengajarkan, idza naisa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Kalau seorang di antara Anda merasakan ngantuk berat itu bisa merubah arah kiblat, Pak. Ya, ngantuk berat itu bisa membaca surat Al-Kafirun enggak selesai-selesai. Nah, muter-muter aja deh, itu namanya ngantuk berat. Tapi kalau dia masih tahu, ya, dia masih enggak berubah arah kiblat, belum ngantuk berat. Ya, kalau sudah ngantuk berat itu kata Nabi, tidur dulu. Ya, jangan sholat, tidur dulu. Hatta ya'lama ma yaqra, sampai dia menyadari dan mengetahui bacaan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sampaikan terburu-buru. Silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan dan ditanyakan. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Pembahasan ini masih ada waktu ya untuk kita 5 menit. Silakan untuk mau bertanya. Ahwatnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau misalnya kita tidur jam 8 malam, bangun jam 11, terus langsung tahajud, bisa kan? Ya, tidak jawab. Oh gitu. Itu aja. Terus sama Kedua, untuk kaum pria ke masjid itu, apakah itu hukumnya memang wajib? Dan ada suratnya? Itu aja. dalil. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih. Sholat tahajud itu bisa dikerjakan setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya, sebelum tidur atau bangun tidur. Waktu sholat tahajud mulai setelah sholat isya sampai sebelum azan subuh. Mau jam 9, mau jam 10, mau jam 11, jam 12, dan seterusnya. Yang penting belum subuh masih bisa tahajud. Yang penting udah selesai sholat isya bisa tahajud. Nah gitu. Ya, jadi up to you. Ya, mau jam berapa saja terserah. Apakah sudah tidur atau belum tidur juga tidak menjadi satu persyaratan. Saya sangat mempertanyakan orang-orang yang, atau ya sebagian penceramah juga saya dengar, ya, yang mengajarkan nggak boleh tahajud kalau belum tidur. Dari mana Anda mengatakan nggak boleh tahajud kalau belum tidur? Dari mana Anda membuat persyaratan itu? Ya, itu tidak ada persyaratan tidur untuk sholat tahajud. Persyaratan sholat tahajud sama dengan persyaratan sholat yang lain. Bersuci, menghadap kiblat, tutup aurat. Itu nggak ada tambahan tidur. Tidak ada tambahan untuk sholat tahajud, syaratnya tidur. Coba buku fikih mana yang menyampaikan persyaratan tambahan tidur? Saya pengen lihat buku fikih mana. Gitu. Nggak ada yang ulama yang menyimpulkan seperti itu. Ya, tapi saya heran sekali banyak atau menjadi opini di masyarakat kita kalau tahajud harus
tidur dulu. Akhirnya ada yang nonton Piala Dunia sampai jam 2. Ya, dia mau tahajud karena dengar ceramah harus tidur dulu, udahlah gue tidur aja. Tidur bablas. Tahajud enggak, subuh jam 7. Ya, nah ini kan menghalangi orang dari sholat namanya. Ente membuat persyaratan yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dalam syariat. Orang mau sholat jadi nggak sholat. Mestinya habis nonton Piala Dunia bisa tahajud. Gara-gara ada image seperti itu, jadi nggak ngapa-ngapain, langsung tidur aja udah. Sudah tidur jam 2 malam 14. Nah itu, tahajud kagak, subuh jam 7. Ya, ini kan tentu menjadi dosa tersendiri buat orang yang mengajarkan persyaratan tahajud itu harus tidur. Jadi jam 11, jam 12, jam 9, jam 8 juga boleh. Yang penting sudah isya, kan isyanya berubah-ubah waktunya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ke masjid ya, ada 2 versi. Ya, berjamaah itu artinya di masjid itu. Yang pertama versi Abu Hanifah itu adalah wajib. Yang kedua, selain Abu Hanifah, sunnatun muakkadah. Ya, dalilnya dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, suatu hari saya ingin memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu saya ingin perintahkan seseorang untuk azan. Lalu saya ingin perintahkan seorang untuk menjadi imam dalam sholat tersebut. Lalu saya keluar inspeksi ke rumah-rumah penduduk. Kalau saya dapatkan di rumah itu laki-laki dewasa yang sehat walafiat, tidak ke masjid, saya bakar rumahnya. Nah, itu. Ya, itu merupakan satu hadis Nabi yang memberikan penekanan sangat kuat untuk pergi ke masjid berjamaah. Ya. Nah, kenapa jumhur tidak mengatakan sebagai kewajiban? Karena tidak menjadi persyaratan sahnya pelaksanaan sholat. Ya, sehingga pada saat itu walaupun statementnya begitu keras, ya, namun penarikan hukumnya tidak sampai kepada wajib menurut jumhur, karena tidak membuat sholat itu tidak sah. Kalau Abu Hanifah, kenapa menyimpulkan wajib? Karena statementnya begitu keras, ya, sampai halal rumah seseorang itu dibakar gara-gara ada laki-laki dewasa yang sehat walafiat tapi tidak ke masjid. Itu menjadi legalitas untuk pembakaran rumahnya. Ya, itu keras sekali, berarti kalau keras begitu berarti wajib. Nah, itu kesimpulan daripada Abu Hanifah. Dan ketika saya di Pakistan memang mereka tidak mengakui jamaah kedua itu. Di Pakistan kan mazhabnya Al-Hanafiyah. Ya, mereka itu kalau sudah azan udah ke masjid semuanya. Ya, dan nggak ada lagi jamaah yang kedua kecuali kita ini aja orang Indonesia. Kalau terlambat, kalau mereka terlambat nggak berjamaah sendiri gitu. Jadi tidak ada jamaah yang kedua, yang ada jamaah yang pertama saja. Kalau kita ini orang Indonesia berjamaah, ditonton, dilihatin, ya, menjadi sesuatu yang aneh. Ya, jadi jamaah yang pertama itulah yang mereka katakan jamaah, yang kedua sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah jamaah, walaupun tidak dikatakan tidak sah sholatnya. Ya, jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Sholat tasbih kenapa? Ya, silakan dibuka dalam kitab Fiqh Sunnah lebih lengkapnya. Banyak hadis tentang sholat tasbih. Ya, namun hadis-hadis tersebut tidak sampai pada derajat sahih, walaupun tidak juga dikatakan sebagai bid'ah. Ya, jadi kalau mau kerjakan ya silahkan, tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Kalau teks daripada hadis itu yang ada penekanan terhadap pelaksanaan sholat tasbih seumur hidup sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak sebulan sekali, ya gitu. Jadi begitu, pokoknya ente jangan enggak pernah gitu ya. Nah, itu penekanan seperti itu, tapi tidak sampai pada kewajiban. Kalau sholat tasbih dikatakan wajib, berarti sholat wajib itu ada 6 dong. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tasbih. Ya, jadi ada 5, tetap 5. Nggak ada sholat tasbih yang wajib, nggak ada. Syukran.
khusyuk. Ya. Kan ketika seorang itu sholat, Hmm. terus dia sudah misalnya sudah 1 rakaat, terus pas di pertengahan sholatnya itu dia menangis start gitu. Ya. Apakah itu memang harus diulang dari awal? Menangis kenapa? Ya seperti yang tadi Ingat mungkin nenek. terbawa oleh kehidupan dia ke dalam sholat itu. Oh ya. Apakah dia harus kembali ke sholat niat awalnya lagi untuk tetap dari sholat sampai rakaat tadi, atau Maksudnya sholatnya batal nggak kalau nangis gitu ya? Gimana tuh Ustaz, kalau kayak gitu? Ya. Udah? Baik, menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Menangis di luar sholat tidak membatalkan wudhu. Ya, sebelum sholat nangis, wudhunya nggak batal. Ketika sholat nangis, sholatnya juga tidak batal. Jadi dilanjutkan saja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Berhubung waktunya juga udah lewat, kita cukupkan saja kajian kita sampai sini. Semoga apa-apa yang kita dapat hari ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.